Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Ibu Siti Munawaroh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab 4 Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 dengan submateri mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia. Tahapan yang pertama yaitu perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu dalam kurun sejarah. Bangsa Indonesia pernah menjadi negara terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Kemudian tahapan pembinaan yang kedua yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri daripada kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Tahapan pembinaan yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Seperti yang tertuang dalam isi Sumpah Pemuda, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian tahapan pembinaan yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan bagi rakyat Indonesia. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh nilai yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius ini terdiri dari percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat dan menghormati, serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Contoh nilai sikap positif yaitu nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh nilai positif selanjutnya adalah nilai produktivitas. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas merupakan beraktivitas menuju kemakmuran, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai keseimbangan, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang profesional, yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah, keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani. Contoh nilai positif selanjutnya yaitu nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan hukum yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama,
perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Kemudian, contoh nilai positif selanjutnya adalah nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum atau equality before the law dapat terwujud. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah melihat tayangan yang sudah Ibu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.